Hormati rekan kami Ustadz Bin Sulaiman, Bapak Haji Kanedi, yang saya hormati para orang tua kami, guru-guru kami, Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini seraya kita memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang maha pengasih tidak pilih kasih, yang maha penyayang tidak pilih kasih sayang, yang maha mengetahui tidak pernah ngasih tahu. Setiap manusia yang hidup di muka bumi perkara dikasih semua, baik yang beriman maupun tidak beriman, dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih belum tentu disayang. Yang sang orang-orang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang yang dikasih dan sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu salam sama-sama kita limpahkan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sering lisan kita mengucapkan salawat, mudah-mudahan kelak kita di yaumil akhir berada di bawah bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kami menerima berkas-berkas persoalan nikah, yaitu Faisal Ajiji bin Nehli Wijaya dengan Tria Nur Fadilah binti Muhammad Jaryanto, ini telah memenuhi syarat undang-undang perkawinan. Kalau persyaratannya sudah lengkap, ini ada buktinya akte nikah. Jadi nikahnya sudah tercatat, kita tinggal ijab dan kabulnya. Sebelum sama-sama kita menyaksikan proses ijab kabul antara Ananda Faisal Ajiji dengan Tria Nur Fadilah, mari kita awal pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan karomah dapat suratul Fatihah, proses ijab kabul berjalan dengan lancar. Ala hajiniyah wali kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baiklah Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum sama-sama kita menyaksikan proses ijab kabul antara Ananda Faisal Ajiji dengan Tria Nur Fadilah, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan khutbah nikah yang disampaikan guru kita yang mulia Bapak Kiai Haji Muhammad Tasim bin Muhsin. Padanya kami persilakan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, fa inna Allah ta'ala ahalla nikah wa nadaba ilaih wa harrama sifah wa au'adal adzabal alim. Wa qala ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مثاثر بكم الأمم يوم القيامة ثم أن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأوقياء قولوا جميعا أستغفر الله من ترك الصلاة ومن التكسير فيها وفي الزكاة أستغفر الله من ظلم العباد أستغفر الله من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله آمنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah Rabbil Alamin. اللهم صل وسلم Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد Amma ba'du فأوصيكم wa usikum ونفسي wa nafsi بتقوى الله bitaqwallah. يا فيصل Ya Faisal عزيزي Azizi أزوجك uzawwijuka على ما ala ma أمر الله به Allah bih من إمساك min insani بمعروف lima'ruf أو تسريح au tasrih بإحسان bi ihsan. يا فيصل عزيزي Ya Faisal Azizi زوجتك jawaztuka وأنكحتك wa ankahtuka بنتي binti تريا نور فضيلة Tria Nur Fadilah بمهر bimahab 3 جرام gram من ذهب min dahab حالا halan قبلت تزويجها تزويجها ونكاحها ونكاحها بالمهر المذكور. بالمهر المذكور. نعم. أنتم آمين.
وأخرج منكم الكثير الطيب معادن الحكمة مفاتيح الرحمة وأمنا للأمة. اللهم اجعل هذا العقد عقدا مباركا وقرانا سعيدا، وخرج من هذا العقد قرة عين لسيد الكونين بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما، ومثل ما نوه أسلافنا ومشايخنا في مثل هذه المناسبات. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اللهم افتح لنا بحق الفاتحة سر الفاتحة بركة الفاتحة كرامة الفاتحة صلى الله على خير خلقه الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ketika para saksi mengucap kata sah, Faisal Aji dengan Tria Nur Fadilah alhamdulillah sah resmi sebagai seorang suami istri. Tolong talian surat keterangan nikah dulu. Saksi Muhammad J. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita saksikan akad nikah atau pernikahan dari guru kita Al-Mukarram Ustaz Faisal Azizi MPD. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pasangan yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia di dunia hingga di akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah. Atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ana lakum bimanzilatil walid. Wabil khusus guru kita di sini Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Tasnim, Ketua DKM Al-Ustadz Iriawan, dan para hadirin sekalian, Bapak penghulu dari kantor urusan agama, juga keluarga besar mempelai pengantin laki-laki dan perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini kita bisa kumpul bersama di sini beriktikaf di masjid ini untuk menghadiri acara peringatan Maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus juga kita tadi ngelihat menyaksikan prosesi akad nikah dari saudara kita, guru juga di sini, akhina Al-Ustadz Faisal Azizi, yang dulu mungkin di sini banyak yang tahu kecilnya Pak ya. Ada teman main yang mungkin di sini, sering berantem berebut layangan putus mungkin. Tapi sekarang dia mondok udah bertahun-tahun. Udah bisa bahasa Arab, udah bisa baca kitab, udah ngerti kaidah-kaidah agama. Alhamdulillahirabbil, dan sekarang udah nikah. Udah gitu alhamdulillah kagak jauh-jauh nikahnya. Jadi bawaannya juga nggak repot-repot nganterinnya ya. Kita doain mudah-mudahan berkahnya Nabi kita Muhammad SAW. Pernikahan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini hari kita hadir acara Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Saya sampai kagak ngeh, saya kira ini acara nikah kali, acara Maulid ya.
Tadinya saya mau ceramah tentang pernikahan ini, kalau nggak diingetin sama Ustadz Irwan. Tapi alhamdulillah kita selalu di sini masih bisa ngadain peringatan Maulid Nabi. Di sebagian tempat, di daerah-daerah tertentu, orang udah susah nyari acara Maulid model kayak begini, udah susah Bapak Ibu sekalian. Kalau di negara-negara di luar Indonesia mah udah banyak. Ini bahkan kadang di Indonesia masih di Pulau Jawa banyak orang yang kesusahan cari majelis kayak begini. Kenapa kok bisa kayak gitu, Bib? Iya, dia tinggalnya di daerah elit. Kompleknya komplek orang elit. Yang tinggal di situ miliarder. Sehingga ada orang Islam di situ kalau mau hadir acara begini susah banget kata dia. Kagak mungkin Pak orang-orang miliarder mau kumpul kayak begini bikin Maulid Nabi, enggak gampang. Ada tapi kagak gampang. Kita alhamdulillah Allah kasih di kampung kita masih ada majelis kayak begini. Kita masih mau ingat merayakan, mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan acara kayak begini jangan dianggap enteng. Sebagian orang mungkin ngelihat acara kayak begini di sebelah mata dia pandang. Kumpul-kumpul, ya, ngundang ceramah, pakai hadroh, baca maulid, makan, pulang. Kelihatannya biasa. Tapi kita kagak sadar acara seperti ini, majelis Maulid Nabi, sebenarnya bagian dari benteng akidah umat Islam. Insya Allah yang masih maulid masih punya keyakinan di hati bahwa manusia paling afdol adalah Nabi kita Muhammad. Nabi yang paling mulia adalah Nabi. Kagak ada makhluk yang lebih mulia dari Rasulullah. Itu yang maulid masih punya keyakinan kayak begitu. Semua para nabi, semua rasul yang katanya hebat-hebat, kagak ada apa-apanya sama Rasulullah, nggak ada apa-apanya. Dan kita dijadiin umat beliau. Suatu hari para sahabat-sahabat lagi pada duduk di depan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil nunggu Nabi Muhammad, mereka pada ngobrol nih. Cerita tentang apa? Yang mereka ceritain nabi-nabi. Wah, Nabi Adam luar biasa ya. Allah ciptain. Allah suruh malaikat sujud kepada beliau. Manusia pertama. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada lagi sahabat yang nyeletukin. Noh, Nabi Musa dong. Tongkatnya jadi ular, lautan terbelah. Mukjizatnya ceritain. Ada lagi sahabat lain yang bilang, wah belum apa-apa kalau dibanding sama Nabi Isa alaihissalam. Orang buta diusap melek, orang mati disuruh bangun hidup lagi. Ceritain nabi-nabi tuh, Nabi Ibrahim, Nabi Fulan, dan itu kedengeran sama Nabi Muhammad dari dalam rumah. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah bilang, wahai para sahabatku, aku telah mendengar pembicaraan kalian. Saya udah dengar kalian pada ngobrolin apa, saya udah dengar. Kalian puji Nabi Adam dan memang Nabi Adam hebat. Kalian puji Nabi Musa, memang Nabi Musa hebat. Kalian puji Nabi Ibrahim, Nabi Isa, memang semuanya hebat. Tapi kata Nabi SAW, ala wa ana habibullah wala fakhr. Ingat, ketahuilah, sayalah yang jadi kekasihnya Allah. Tuh semua nabi-nabi itu kagak ada yang disebut kekasih Allah kecuali saya. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Tuh semua para nabi dari mulai Nabi Adam sampai semua orang ke bawah sampai hari kiamat, semuanya di bawah naungan bendera saya nanti hari kiamat. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ngajarin sahabat dan ngajarin kita umatnya. Di hati kita jangan sampai ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad kecuali Allah. Nabi-nabi aja nggak boleh kita anggap lebih hebat daripada Nabi Muhammad, apalagi baru tokoh-tokoh yang lain. Makanya hati-hati gini hari kita dijejelin sama macem-macem tokoh. Ya, ada bintang film, ada tokoh ini, tokoh itu, semuanya kagak ada yang bisa ngalahin Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau fanatik, fanatik sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena satu-satunya manusia yang paling sempurna adalah Rasulullah, yang dijamin kagak bakal ada salahnya sebelum jadi nabi ataupun sesudah jadi nabi, enggak pernah ada salah sedikit pun. Al-Imam Malik bin Anas mengatakan, kullun minna, masing-masing manusia di antara kita ini bisa benar bisa salah, pendapatnya bisa dipakai bisa ditolak, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya benar, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan cuma itu, kalau mau ngomong hebat-hebatan nih, nabi-nabi yang terdahulu kan punya mukjizat macam-macam. Nabi Musa ngebelah laut, kalah sama Rasulullah, ngebelah bulan. Nabi Sulaiman bisa punya tentaranya jin, ribuan jin pada jadi tentara Nabi Sulaiman, kagak ada apa-apanya sama Rasulullah. Ribuan malaikat jadi tentaranya Rasulullah, kalah malaikat, ngalahin jin malaikat. Kalau Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya bisa ketok batu keluar 12 mata air, kalau Rasulullah nggak perlu pakai tongkat, nggak perlu pakai batu, dari tangan langsung keluar. 1.400 sahabat wudhu dan minum dari air yang keluar dari jari-jarinya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa ngebelah laut, Rasulullah ngebelah bulan. Susahan mana kira-kira, belah laut apa belah bulan? Kalau kita paling belah duren bisanya ya, nggak bisa belah laut wala belah bulan. Nabi Isa alaihissalam bisa ngidupin orang mati, itu mah nggak ada apa-apanya dibanding Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bukan ngidupin orang mati doang, Pak. Pohon dipanggil datang ke Nabi ngucap salam, ruku ke Nabi SAW. Ngidupin orang mah emang taruhnya dia dulu pernah hidup, pernah punya pikiran, punya kaki, bisa jalan. Pohon, gimana tuh pohon bisa ngerti, bisa nyautin assalamu alaika ya ayyuhan, atau assalamu alaika ya Rasulullah. Jadi mau pakai apapun kalah semua. Nggak usah ngomongin itu. Mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran, mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mukjizat yang lain mah kecil, Pak. Nabi Soleh katanya bisa apa itu, keluar onta dari batu. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira masuk akal apa kagak onta keluar dari batu? Ada batu tentu keluar onta hidup, masuk akal apa kagak? Masuk, cuma akal kita belum nyampe. Nabi Muhammad Isra Mi'raj masuk akal apa kagak? Mendingan diem dah gua daripada salah. Masuk akal apa kagak? Masuk akal, cuma akal kita belum nyampe. Ya, tongkat jadi ular Nabi Musa masuk akal apa kagak? Udah berubah jawabannya, alhamdulillah. Ngaji bentar aja, gak usah lama-lama, yang penting akidah jadi bener. Tongkat dilempar jadi ular sama Nabi Musa, masuk akal apa kagak? Masuk akal. Lautan terbelah, orang bisa lewat, masuk akal apa kagak? Masuk. Beb, saya belum nyambung deh Beb, masuk akal. Iya, orang belum diterangin. Kok bisa masuk akal? Iya nih bapak-bapak biar tahu, nih majlis maulid buat kita ngerapihin akidah kita sama Nabi Muhammad. Salah satu fungsinya, mukjizat Nabi itu, semua mukjizat Nabi itu kriterianya khariq lil adah, luar biasa, bukan luar akal, bukan. Semua masuk akal, cuma di luar kebiasaan. Biasanya kagak ada tuh ontak keluar dari batu, nggak biasa itu luar biasa. Ya, kagak biasa tuh yang namanya tongkat jadi ular, itu kagak biasa. Cuma Nabi Musa itu luar biasa, luar biasa. Laut terbelah dua itu kagak biasa, tapi masuk akal, cuma di luar kebiasaan. Isra Mi'raj itu luar biasa. Sekarang kalau saya bilang nih, saya dari Mekah ke Palestina berangkat malam terus pulang sebelum subuh, percaya gak orang sekarang? Saya punya private jet, Pak. Saya punya pesawat jet pribadi, masuk akal gak? Masuk akal kan? Masuk akal. Kenapa dulu Abu Jahal bilang kagak masuk akal? Belum nyampe.
Akalnya belum nyampe. Kalau orang sekarang ini udah mulai nyampe sama teknologi-teknologi, itu udah mulai kebuka tuh akalnya. Nggak ada mukjizat Nabi yang kagak masuk akal. Salah kalau orang bilang mukjizat Nabi nggak masuk akal. Ini perlu dilempengin. Masuk akal semua. Habib itu bagaimana ceritanya, Bib? Onta Nabi Soleh keluar dari batu, masuk akal. Saya kasih contoh yang sederhana, antum langsung paham. Ini orang kampung Legon suka makan pete apa kagak? Suka pete kan? Pernah gak makan pete ada belatungnya? Dari mana tuh belatung? Itu belatung hidup, makhluk hidup keluar dari pete tuh, benda mati. Dari mana dia? Masuk akal gak? Kalau ada orang bilang, masa gua tadi pas buka pete, padahal petenya mulus, halus, kagak ada bolong apa-apaan. Begitu gua buka, ada belatung gede banget sampai kayak naga. Masuk, enggak kayak naga, enggak. Keluar belatung, masuk akal apa kagak? Masuk akal, masuk akal. Keluar benda hidup dari benda mati, itu masuk akal. Banyak kok contoh-contohnya. Cuma akal kita aja nih yang tumpul. Kalau akal kita mikirin paling duit mulang dipikirin, nggak pernah merenung ciptaan Allah. Makanya dikit-dikit kagak masuk akal, karena jarang piknik akalnya. Paham ya? Akalnya jarang piknik. Itu Bib, lautan kok begini naik bisa begitu bagaimana? Lah sekarang saya tanya, kalau air karakternya turun apa naik? Air turun kan? Kagak ada air naik kan? Saya tanya. Ini mudah-mudahan yang matiin bukan kaum kufarnya Nabi Musa nih. Sampai mana tadi? Air naik, kira-kira masuk akal apa kagak? Masih belum nyambung saya, Bib. Di rumah punya akuarium nggak? Bisa gak air naik? Pakai alat bisa. Masa ke gudrotnya Allah kecil. Udah pernah ada ahli fisika yang hitung-hitungan mukjizat Nabi Musa, saya mau akal-akalin kira-kira bisa gak? Ternyata bisa. Ahli fisika itu mereka kadang-kadang lebih dulu mempercayai mukjizat para nabi pakai akal sebelum kita. Albert Einstein, tahu Albert Einstein? So tahu, ini tahu ya. Mending tahu lu tong siapa Albert Einstein? Tukang ketoprak. Albert Einstein itu dia pernah punya teori yang menguatkan secara logika bahwa masuk akal Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Cuma kita ini terbukanya sedikit-sedikit. Nanti mungkin makin, Pak, sekarang antum bayangin, ini kalau Abu Jahal hidup gini hari, dia bakalan bingung lihat dunia. Andai kata Abu Jahal sama Abu Lahab hidup lagi gini hari hidup, dia bakalan heran, Pak. Heran kenapa? Begitu ngelihat pesawat terbang, dia bakal nanya, itu apaan? Oh, itu isinya manusia ratusan. Itu siapa yang bikin? Itu yang bikin? Yang bikin manusia yang tingginya 2 meteran. Kok bisa sampai segitu gedenya tinggi? Udah ada otak lu nggak nyampe. Abu Jahal bakal heran, kok bisa ada benda terbang setinggi itu bawa berat yang sangat berat, kok bisa? Ya akal lu belum nyampe, itu teknologi namanya. Akalnya dulu belum nyampe dia. Apalagi kalau ngeliat kita video call sama orang. Abu Jahal bakal bingung tuh. Saya lagi nyetir naik mobil kecepatan 150 km per jam. Di tol ke arah Jawa Timur. Saudara saya WhatsApp, Assalamualaikum Bib. Itu sinyal Assalamualaikum ngejar mobil saya, kira-kira salah masuk mobil gak? Maksudnya ke WhatsApp orang yang mobil basono loh. Kagak mungkin. Coba itu pikirin, Pak, itu pikirin itu. Itu pikirin tuh. Wah, tambah lagi zaman dulu kita nih yang pada hidup tahun 80, kita yang bocah-bocah tahun 80, tahun 90. Dulu kalau ngelihat film kita ngelihat orang bicara sama mesin tuh kayaknya cuma hayalan ya Pak ya. Ada robot-robot, ya kamu sekarang serang dia di sana, urut keluar tuh. Itu kayak hayalan dulu. Sekarang kita sehari-hari nggak kita pikirin. Video call, gimana kabar lu, sehat? Biasa aja itu. Biasa aja. Tuh akal Pak, akal. Nggak ada mukjizat Nabi yang keluar akal. Ada satu orang ilmuwan yang bikin teori mukjizat Nabi Musa bisa masuk akal tuh kalau laut airnya naik. Sederhananya begini kata dia. Sederhananya begini ya, kalau kita sekarang udah gampang akuarium itu.
udah gampang banget. Atau kalau kita mau tiup nih, bapak-bapak suka ngopi kan, suka ngopi gak? Tuang tuh kopi di cangkir, coba tiupin deh tuh, tengah-tengah cangkirnya tiup. Kira-kira airnya terbuka gak? Terbuka. Itu untuk air ukuran sekian hanya butuh angin kekuatan sekian untuk membuka. Kalau mau ngebuka laut butuh angin yang sangat besar. Tapi untuk melindungi orang yang jalan di dalamnya butuh bla 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 begitu terus. Paham? Jadi semua mukjizat Nabi itu enggak ada yang enggak masuk akal, semua masuk akal. Cuma kitanya aja yang kurang apa? Kurang akal. Lah gila, kurang akal. Kurang apa kitanya? Kurang piknik. Ya. Pikiran kita dibawanya kemana sih? Ke situ mulu tuh, ntar mikirin ya paling ngeliatin itu. Kalau ibu-ibu nih Bu, makanya kalau ibu-ibu mau udah pokoknya nonton Indosiar itu sinetron yang bini marah-marah mulu sama laki, lakinya selingkuh, itu doang tuh. Indosiar kan gituan mulu tuh. Itu udah tugasnya Indosiar tuh, bikin film drama laki bini berantem, selingkuh, dan seterusnya. Jangan ceraikan, itu Indosiar bagian itu. Kalau SCTV bagian ngancurin anak muda, bikin cintaku di pojok gang, cintaku di waduh macam-macam cinta tuh SCTV tuh. Udah kagak puguh, udah saya kagak ngerti itu tuh. Jangan yang begitu-begituan tuh kita lihat. Coba kita renungin tuh. Tadabbur ayat-ayat Al-Quran itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tapi semua mukjizat-mukjizat itu kalah sama Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina idh ja'at wa lam tadumi. Al-Quran terus mengawal kehidupan kita sampai hari kiamat, ngalahin semua mukjizat. Karena mukjizat-mukjizat itu cuma tinggal cerita sekarang. Sedangkan Al-Quran mukjizat yang sampai gini hari nyata sampai gini hari. Kalau dibahas ini panjang Pak. Cuma satu terakhir sebagai penutup. Nih kita kan Maulid Nabi nih. Maulid Nabi kita kan pengen deket sama Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu kira-kira pengen bikin girang Nabi apa kagak? Kalau pengen bikin girang Nabi, minimal jangan bikin sedih Nabi Muhammad. Jangan-jangan kita bikin sedih Nabi. Tahu gak kita apa saja yang bikin sedih Rasulullah? Banyak diantaranya yang penting. Ini diabadikan sama Allah di Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Di Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan curhatnya Nabi Muhammad. Nabi curhat saking sedihnya sama Allah. Apa yang Nabi curhatin yang bikin Nabi sedih? Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kaum saya sudah meninggalkan Al-Quran. Walaupun ini al-ibrah bi umumil lafdh la bi khususis sabab. Al-Quran ditinggalin, Nabi sedih. Tong, jangan berisik ya. Jangan berisik ya, diam ya, diam. Udah kebagian nasi belum? Itu yang berisik biasanya belum kebagian nasi itu. Udah kebagian? Udah kalau udah jangan berisik, diam ya. Kalau nggak belum kebagian nasi, belum diakekah biasa nih bocah nih. Bapaknya siapa itu? Sampai mana tadi itu? Saya cuma ngetes sama mana? Quran ditinggalin. Ninggalin Quran itu bikin sedih Nabi Muhammad. Nih Pak, ini di akhir khutbah saya sebelum saya tutup. Maaf katanya alhamdulillah di sini ada Kiai Tasnim. Alhamdulillah sekarang udah ada Ustadz Faisal Azizi, udah ada adeknya, udah ada yang lain-lain nih bibit-bibit. Nih anak-anak kita yang kecil-kecil Pak, mungkin kagak semuanya jadi ustadz. Tapi pesan saya kagak ngapa-ngapa, lu mau kerja, lu mau STM, lu mau kuliah, lu mau jadi apa terserah lu. Tapi ingat, rapihin baca Qur'annya. Banyak umat Islam sekarang titel pada tinggi-tinggi, jabatan gede-gede, duit banyak-banyak, baca Quran pada pelitat-pelitut. Pada kagak bisa baca Quran. Fotonya dipajang gede-gede banget di baleho. Wah, elah, baca Quran lu bener apa kagak? Baca Al-Fatihahnya diperhatiin. Makanya pesan nama anak-anak kita, bapak-bapak nih,
Kalau bisa Bapak punya anak berapa Bib? Saya punya anak 5. Bapak tahu gak kualitas Quran anak-anak Bapak tuh? Saya tahu Bib yang paling bagus nomor sekian, si fulan sekian, nomor 2 sekian. Kalau bisa begitu Pak, itu bentuk tanggung jawab kita sama Nabi Muhammad. Banyak orang udah kagak ngeh sama gini-ginian, maaf kata. Pada hafal maulid, pada hafal. Qasidah pada hafal. Baca Quran pada nggak rapi. Ini masalah kita sekarang. Maka dari itu pengajian Quran dirapiin. Ini yang bikin sedih Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan di kampung sini anak-anaknya baca Quran rapih-rapih semua. Perhatikan Al-Quran dan perhatikan guru-guru yang ngajarin Al-Quran. Itu yang saya sampaikan. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berkahnya Nabi kita Muhammad SAW. Al-hadihina wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang saya sampaikan. Saya minta maaf ada segala kekurangan, kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Ustaz ya. Atas nih. Beranjak ke acara yang terakhir, yaitu penutup dengan bacaan doa yang insyaallah akan dipimpin langsung oleh guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Tasnim bin Muhsin. Fa'alihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' fi majlisina hadha zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaita hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainakuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainakuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainakuma kama alafta nabiyyuna Ibrahim wa Hajar. Allahumma alif bainakuma kama alafta nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadijatul Kubra Aisyatul Ridha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin wa afina wal muslimin wahfadna wal muslimin wa qina wa iyahum min syarri masaibid dunya waddin. Allahumma ya qadhiyal hajat, Allahumma ya qadhiyal hajat, Allahumma ya qadhiyal hajat, iqdi hajatina ya Allah, hajatil muslimina muslimat fi hadal masjid al-hikmah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma iftah lana bihaqqil Fatihah binuril Fatihah barakatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah.
Alhamdulillah telah sama-sama kita ikuti dari pembukaan baca Al-Muqaddas Surat Fatihah dilanjut sampai akhir pembacaan doa. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai MC apabila ada salah kata tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili daripada Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya, atas kekompakan dari semua kru dan tim, atas kerjasama dari tim Hadroh yang luar biasa pada hari ini. Semoga apa yang menjadi niat dan hajat-hajat kita selalu kabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada nabi akhir zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman panitia peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Jami Al-Hikmah 7 Januari 2024. Alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Alhamdulillah guru-guru yang kita undang juga banyak hadir. Di antaranya Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, kemudian Kiai Haji Muhammad Taslim bin Musin, Habib Salim Al-Attas, Ustadz Ahmad Marzuki LC, kemudian para asatidzah yang lainnya. Alhamdulillah hadir di tempat kita di Masjid Jami Al-Hikmah dalam rangka peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara kita senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah berusaha keras demi acara Maulid ini terselenggara. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan terima kasih yang kedua kepada Bapak Haji Juremi yang udah ketempatan, guru-guru kita, kemudian udah nyiapin makan juga, buah juga, minuman dan lain sebagainya. Kita doain mudah-mudahan sahibul wilayah Pak Haji Juremi diberikan sehat afiat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang diberikannya berbaras lipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabb. Juga kita doakan sahibul bait istri beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli jannah, berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.